Saudara, pelayanan yang baik biasanya ya, yang pertama itu menyapa dan memberi salam, kemudian ramah dan senyum manis, cepat dan tepat waktu, mendengarkan dengan sabar dan aktif, bangga pada penampilan rapi, menerangkan apa yang menjadi tugas, mengucapkan terima kasih, mengingat nama pelanggan, memperlakukan rekan sekerja sama dengan pelanggan. Itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan, kawan-kawan. Apa sebenarnya nilai dasar komitmen mutu? Yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi. Sudah kita jelaskan tadi di depan apa sebenarnya efektivitas. Bahwa efektivitas adalah bagaimana suatu pekerjaan, suatu kegiatan itu dapat tepat sasaran dan tidak terjadi yang namanya kesalahan. Kemudian efisiensi adalah bagaimana sumber daya yang digunakan, waktu, tenaga dan sebagainya dapat dilakukan seefisien dapat dilakukan seminimal mungkin untuk menghasilkan suatu hasil kegiatan yang sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Artinya tidak boros. Inovasi, saudara-saudara, inovasi itu adalah bagaimana ada sebuah perubahan di dalam memberikan pelayanan, lebih mudah, lebih cepat, lebih menarik. Itu adalah ciri daripada inovasi. Kita harus selalu berinovasi di dalam memberikan pelayanan. Kemudian mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau klien. Saudara-saudara, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita itu berkomitmen, kita tuh bertekad bagaimana apa yang kita berikan kepada pelanggan itu menjadikan pelanggan itu puas, menjadikan masyarakat yang kita layani itu betul-betul bisa merasa puas. Oleh karena itu kita harus memberikan pelayanan itu semaksimal mungkin pelayanan yang betul-betul kita lakukan maksimal dan bersungguh-sungguh. Kemudian memberikan layanan yang menyentuh hati. Menyentuh hati itu kita cepat kita bersemangat, cepat, tepat dan ramah untuk menjaga dan memelihara agar klien, customer atau masyarakat juga loyal, juga setia kepada kita. Kemudian menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi. Artinya hasil pelayanan kita itu tidak ada kesalahan, itu artinya tanpa cacat, dan tidak ada pemborosan di dalamnya, tidak berlebih-lebihan. Kemudian beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer atau klien maupun perkembangan teknologi. Saudara-saudara, kondisi zaman semakin maju. Kemajuan teknologi sekarang ini juga akan diiringi perubahan tuntutan dari masyarakat. Oleh karena itu, kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi perkembangan teknologi seperti sekarang ini, agar masyarakat yang kita layani itu mendapatkan kepuasan atau bisa menerima pelayanan yang kita berikan. Kemudian menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Saudara-saudara, itu perlu kita lakukan agar apa yang kita lakukan itu memiliki standar dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Nah, itu harus terus kita ikuti, harus kita lakukan, karena perlu adanya pencegahan, perlu adanya penambahan
ilmu dan pengetahuan, wawasan, dan juga teknik-teknik terbaru yang harus kita kuasai. Implementasi mutu. Kalau kita berbicara implementasi mutu, sebenarnya apa sih tugasnya ASN? Ini pertanyaannya. Yang menjadi tugas ASN adalah yang pertama, bahwa ASN itu harus memahami fungsi, tugas pokok, dan peran yang diberikan institusi. Kedua, ASN itu harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Yang ketiga, ASN itu dapat merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan. Kemudian ASN memahami karakter pelanggan yang akan dilayani. ASN menguasai teknik pelayanan prima. ASN mampu melayani dengan hati. ASN mau menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. ASN dalam menjalankan tugasnya, para pejabat dan aparatur wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi setiap keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Pendekatan inovatif penyelenggaraan pemerintahan. Apa sebenarnya pendekatan inovatif pada semua level? Yaitu esensi inovasi adalah perubahan. Mengapa perlu perubahan? Ya, itu pertanyaannya. Mengapa sih sebenarnya perlu perubahan? Perubahan orientasi organisasi publik dalam melihat lingkungan. Misalnya jika sebelumnya selalu melihat ke dalam, inward looking, bahwa lingkungan harus menyesuaikan dengan orientasi organisasi, itu adalah statis. Maka organisasi dituntut untuk berorientasi keluar, outward looking, yaitu memperhatikan apa yang diinginkan masyarakat. Nah, kalau organisasi itu memperhatikan keluar apa yang diinginkan oleh masyarakat atau klien atau pelanggan, maka organisasi itu akan dinamis, tidak statis. Dalam istilah yang disampaikan oleh Bapak Tri Widodo W. Utomo, beliau mengatakan inovasi itu membiasakan yang asing dan mengasingkan yang biasa. Nah, ini yang harus kita pahami. Ada beberapa jenis inovasi. Apa sih sebenarnya jenis inovasi itu? Yang pertama ada inovasi produk. Berarti produk yang dihasilkan itu harus ada perubahan dari berbagai sisi, misalnya manfaat, kualitas, dan lain sebagainya. Produk yang dihasilkan. Kemudian inovasi proses. Bagaimana proses yang dilakukan itu harus ada perubahan supaya menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, tentu sebelum proses itu dilakukan harus ada perubahan mindset atau paradigma. Karena tidak mungkin seseorang itu akan merubah suatu proses apabila paradigma itu belum berubah. Saudara, peningkatan kompetensi, motivasi, penegakan disiplin, serta pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat, tidak melakukan penyimpangan. Produktivitas nanti semakin meningkat. Melalui apa? Melalui yang pertama, pemberdayaan ASN oleh pimpinan. Yang kedua, penyusunan renstra mewujudkan visi misi. 3, sosialisasi visi misi. 4, menetapkan standar kerja. 5, menyusun skala prioritas. 6, struktur yang jelas. 7, menyiapkan sumber daya pendukung. Yang ke-8, human relation dan kerjasama yang baik. Yang ke-9, menghargai kontribusi pegawai. Yang ke-10, mengawal keterlaksanaan program. Semua itu saudara-saudara diperlukan adanya kemampuan seorang PNS atau ASN itu mampu berpikir yang kreatif.
Sekarang berpikir kreatif yang bagaimana? Berpikir kreatif adalah kapasitas seseorang untuk menggabungkan atau menguraikan berbagai ide, gambaran, atau keahlian dalam cara yang orisinil, dan berarti juga pengalaman berpikir, berkreasi, dan bekerja secara imajinatif yang bercirikan tingkat inovasi yang tinggi, cara berpikir yang terbuka, dan keberanian mengambil resiko. Berarti apa inovasi itu? Inovasi adalah proses memikirkan dan mengimplementasikan suatu gagasan yang memiliki unsur kebaruan serta kemanfaatan. Saudara, kesimpulannya adalah aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara akan mendorong terciptanya budaya kerja yang unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Orientasi kerja bukan hanya pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik. Setiap aparatur sipil negara mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar, sehingga menghasilkan keberanian untuk berpikir alternatif demi untuk kebaikan dan kemajuan, serta menghasilkan produk atau layanan yang lebih berkualitas sehingga masyarakat mendapat kepuasan.